Di balik gemerlap kota, ada aku. Seorang istri perantauan yang tak pernah lepas dari beban harapan di kampung. Setiap derap langkahku adalah janji. Setiap tetes keringat adalah doa. Akankah kota ini mewujudkan impian kami? Atau justru menelan habis sisa-sisa asa yang kami genggam? Dan, sampai kapan harapan yang tak pernah usai ini akan terus membebaniku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Angin sore yang berembus pelan membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering, mengingatkanku pada setiap sudut desa ini. Desa kecil yang sunyi, tempat aku tumbuh dan bermimpi, kini terasa begitu menyesakan. Sejak pagi, rumah kami ramai. Bukan karena perayaan, melainkan karena perpisahan. Hari ini, aku akan pergi, meninggalkan semua yang kukenal. Meninggalkan orang tua yang menatapku dengan campuran bangga dan khawatir, serta meninggalkan suamiku yang setia di sisiku, menggenggam tanganku erat. Aku bisa merasakan telapak tangannya yang berkeringat, tanda kegelisahan yang sama seperti yang kurasakan. Kami berdua akan merantau, memulai hidup baru di kota yang jauh, tempat kami berharap bisa menemukan secercah cahaya yang tak pernah ada di sini. Jaga diri baik-baik, nak. Suara bapak terdengar serak. Matanya yang biasanya teguh kini bergetar, memancarkan kesedihan yang mendalam. Ia memelukku erat, pelukan yang terasa begitu rapuh, seolah-olah aku adalah satu-satunya tumpuan harapan yang tersisa di bahunya yang mulai membungkuk. Aku membalas pelukannya, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Aku tahu, pelukan ini bukan hanya sekadar perpisahan, melainkan juga sebuah janji. Janji yang tak terucap, namun terasa begitu kuat, bahwa kami akan kembali membawa keberhasilan. Ibu, dengan mata sembabnya, hanya mampu menggenggam tanganku. Bibirnya bergetar, seolah ingin mengatakan banyak hal, namun tak ada kata yang mampu keluar. Ia hanya menatapku, tatapan yang penuh dengan doa dan harapan. Harapan yang seolah menumpuk di pundakku, terasa begitu berat, bahkan sebelum aku melangkah keluar dari halaman rumah ini. Harapan agar aku bisa mengangkat derajat keluarga. Harapan agar kami tak lagi hidup dalam kemiskinan yang mencekik. Harapan agar, suatu hari nanti, kami bisa membangun rumah yang lebih layak, bukan gubuk reot yang selalu bocor di musim hujan. Suamiku, dengan senyum tipisnya, mencoba menenangkanku. Kita pasti bisa, bisiknya, meyakinkanku dan juga dirinya sendiri. Kami telah merencanakan ini berbulan-bulan. Menabung sepeser demi sepeser dari hasil kebun yang tak seberapa, menjual sedikit harta benda yang kami miliki, hanya demi tiket bus dan bekal seadanya. Setiap malam, kami berdua berdiskusi, membayangkan kehidupan di kota besar, membayangkan pekerjaan yang layak, dan membayangkan masa depan yang lebih cerah. Kami percaya, di kota sana, ada kesempatan yang terbentang luas, menunggu untuk kami raih. Namun, di balik optimisme yang kami coba pancarkan, tersimpan rasa takut yang begitu besar. Bagaimana jika kami gagal? Bagaimana jika kota besar itu menelan kami mentah-mentah? Bagaimana jika harapan orang tua yang begitu besar ini justru menjadi beban yang tak tertahankan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benakku, menggerogoti sedikit demi sedikit keberanian yang tersisa. Aku menoleh ke belakang, melihat rumah kami yang sederhana, gubuk kayu yang atapnya mulai lapuk, dan dindingnya yang miring. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan, namun juga menyimpan derita kemiskinan yang tak kunjung usai. Desa ini, dengan segala keindahannya, juga menyimpan kenangan pahit. Kenangan tentang bagaimana kami harus berjuang setiap hari hanya untuk makan. Kenangan tentang bagaimana kami tak pernah bisa memenuhi kebutuhan dasar, apalagi memiliki kemewahan. Pendidikan yang hanya sampai sekolah dasar bagiku, dan beberapa tahun lebih tinggi bagi suamiku. Kami tahu, dengan bekal pendidikan seadanya, persaingan di kota besar akan sangat ketat. Tapi kami tidak punya pilihan lain.
Tinggal di sini berarti terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sama, generasi demi generasi. Hati-hati di jalan, nak. Suara Pak RT memecah lamunanku. Ia datang bersama beberapa tetangga, ikut mengantar kami. Mereka semua menatap kami dengan tatapan yang sama, iba bercampur harapan. Mereka tahu, kami pergi bukan karena keinginan semata, melainkan karena keharusan. Keharusan untuk mencari penghidupan yang lebih baik, keharusan untuk mengangkat nasib. Setiap tahun, ada saja warga desa yang merantau, dan tidak semuanya berhasil. Beberapa kembali dengan tangan kosong, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Aku tidak ingin menjadi salah satu dari mereka. Kami melangkah menuju jalan utama desa, tempat bus akan menjemput. Setiap langkah terasa berat, seolah aku menyeret beban yang tak terlihat. Udara sore itu terasa begitu berat, dipenuhi dengan janji yang harus ditepati. Janji kepada orang tua, janji kepada diri sendiri, dan janji kepada masa depan. Aku menggenggam tangan suamiku semakin erat. Kami berdua akan menghadapi ini bersama. Apapun yang terjadi, kami akan berjuang. Kami akan membuktikan bahwa kami tidak salah memilih jalan ini. Ketika bus akhirnya tiba, aku menoleh sekali lagi ke belakang. Terlihat bapak dan ibu yang masih berdiri di depan rumah, melambaikan tangan dengan wajah penuh harap. Mataku berkaca-kaca. Aku tahu, mereka tidak hanya mengantarku pergi, tetapi juga menitipkan seluruh impian mereka kepadaku. Impian yang akan terus menghantuiku, impian yang akan menjadi beban terberat, bahkan lebih berat dari tas punggung yang kubawa. Di dalam bus, aku duduk di samping jendela, menatap pemandangan desa yang perlahan menjauh. Pohon-pohon kelapa yang melambai, sawah-sawah yang terhampar luas, dan gubuk-gubuk kecil yang kini terlihat seperti titik-titik di kejauhan. Semua itu perlahan menghilang dari pandanganku, digantikan oleh pemandangan jalan raya yang asing. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan detak jantungku yang berpacu kencang. Ini adalah awal. Awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian. Awal dari perjuangan untuk mewujudkan harapan, dan juga awal dari beban yang tak pernah usai. Perjalanan ini adalah pertaruhan besar. Pertaruhan antara mimpi dan kenyataan. Pertaruhan antara keberhasilan dan kegagalan. Aku tahu, di kota nanti, kami akan menghadapi kerasnya hidup, persaingan yang tak kenal ampun, dan mungkin juga kekecewaan. Tapi aku bertekad, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan membiarkan harapan orang tua di kampung itu runtuh. Aku akan berjuang, sekuat tenaga, demi mereka. Demi masa depan kami. Demi secercah kebahagiaan yang selama ini hanya kami impikan. Dan di dalam benakku, aku berjanji, aku tidak akan kembali sebelum aku berhasil. Deru klakson, hiruk-pikuk suara orang, dan gedung-gedung tinggi yang menjulang. Inilah kota. Kota yang kubayangkan megah dan penuh janji, kini terasa begitu asing dan membingungkan. Aku dan suamiku keluar dari terminal bus, digulung oleh keramaian yang belum pernah kami alami sebelumnya. Aroma knalpot kendaraan bercampur dengan bau makanan dari pedagang kaki lima, menciptakan sensasi yang aneh di hidungku. Aku menggenggam erat tangan suamiku, seolah takut terpisah dalam lautan manusia ini. Bagaimana ini? Bisikku. Suaraku nyaris tak terdengar di antara kebisingan. Aku merasa seperti sebutir debu di tengah badai. Desa kami yang tenang dan damai, kini terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Di sini, setiap orang tampak terburu-buru, seolah waktu adalah musuh yang harus dikejar. Tak ada senyum ramah yang biasa kulihat di wajah-wajah orang desa. Semua mata tampak fokus ke depan, pada tujuan masing-masing yang tak ku ketahui. Suamiku, meskipun terlihat sama bingungnya denganku, mencoba bersikap tegar. Kita cari penginapan dulu, katanya. Suaranya lebih mantap dari yang kuduga. Kami telah mempersiapkan alamat salah satu kerabat jauh yang katanya tinggal di pinggiran kota. Harapan kami, setidaknya ada tempat bernaung sementara. Namun, untuk mencapai sana, kami harus menumpang angkutan umum yang tak kami kenal. Bus kota melaju kencang, melewati jalanan yang padat.
Aku menatap keluar jendela, mengamati setiap detail kota ini. Toko-toko besar dengan lampu-lampu terang, orang-orang dengan pakaian rapi yang berlalu lalang, dan kendaraan mewah yang tak pernah kulihat sebelumnya. Semua itu membuatku merasa kecil, merasa rendah diri. Aku sadar, kami datang dari dunia yang sangat berbeda. Dunia yang jauh dari gemerlap dan kemajuan ini. Sesampainya di alamat yang kami tuju, kami disambut dengan senyum seadanya. Kerabat kami, yang ternyata seorang ibu parubaya dengan 4 anak, tidak menunjukkan antusiasme berlebih. Mereka memang menyediakan tempat tinggal sementara, sebuah kamar kecil di pojok rumah yang berantakan, namun tatapan mereka menyiratkan bahwa kehadiran kami adalah tambahan beban. Aku merasa tidak enak, tetapi kami tidak punya pilihan lain. Kami hanya bisa berharap, ini tidak akan berlangsung lama. Malam pertama di kota, aku tidak bisa tidur. Suara kendaraan yang tak henti-hentinya berseliweran di luar, suara orang-orang yang berbicara keras dari kamar sebelah, dan perasaan asing yang menyelimutiku. Aku merindukan keheningan malam di desa, suara jangkrik yang syahdu, dan aroma bunga melati yang menguar dari halaman rumah. Aku merindukan orang tuaku, dan pertanyaan-pertanyaan tentang nasib kami di sini mulai menghantuiku. Keesokan harinya, kami memulai pencarian pekerjaan. Berbekal ijazah sekolah dasar dan pengalaman bertani, kami menyusuri jalanan kota, berharap ada yang mau menerima kami. Kami mencoba melamar di pabrik, di toko, bahkan di warung makan. Namun, sebagian besar menolak kami dengan alasan tidak memiliki pengalaman yang cukup, atau tidak memiliki ijazah yang relevan. Aku merasa putus asa. Harapan yang kubawa dari kampung perlahan-lahan mulai memudar. Setiap malam, setelah seharian berjalan kaki dan mendapat penolakan, kami kembali ke kamar kecil itu dengan hati hancur. Suamiku mencoba menghiburku, mengatakan bahwa kami harus bersabar. Ini baru permulaan, katanya, mencoba menenangkan. Tapi aku tahu, ia pun sama khawatirnya denganku. Uang bekal kami semakin menipis. Ketakutan akan kembali ke kampung dengan tangan kosong semakin menjadi-jadi. Aku teringat akan wajah orang tuaku saat kami berangkat. Harapan yang terpancar dari mata mereka. Bisikan doa yang terdengar di telingaku. Beban itu terasa semakin berat di pundakku. Bagaimana jika aku mengecewakan mereka? Bagaimana jika semua pengorbanan kami, semua janji yang tak terucapkan itu, berakhir sia-sia? Pikiran itu membuat perutku mual. Kami mencoba segala cara. Kami bertanya kepada setiap orang yang kami temui, berharap ada informasi lowongan pekerjaan. Kami bahkan rela bekerja serabutan, apa saja asalkan menghasilkan uang. Suamiku pernah mencoba menjadi kuli panggul di pasar, mengangkat barang-barang berat dengan upah yang tak seberapa. Aku sendiri mencoba membantu di warung makan, mencuci piring atau membersihkan meja. Pekerjaan-pekerjaan itu sangat melelahkan, namun kami tidak punya pilihan. Setiap kali kami makan, kami selalu teringat orang tua di kampung. Bagaimana kabar mereka? Apakah mereka sudah makan? Apakah mereka sehat? Perasaan bersalah selalu menyelimutiku. Kami di sini berusaha bertahan hidup, sementara mereka di sana menaruh harapan besar pada kami. Harapan yang terasa semakin jauh untuk digapai. 1 minggu berlalu, kemudian 2 minggu. Kami masih belum mendapatkan pekerjaan tetap. Uang bekal sudah hampir habis. Aku mulai merasa putus asa. Bagaimana jika kita pulang saja? Tanyaku pada suamiku suatu malam. Air mata mengalir di pipiku. Ia menatapku dengan sorot mata yang terluka. Ia tahu, pulang berarti menyerah. Pulang berarti mengakui kegagalan. Pulang berarti menghancurkan harapan orang tua. Namun, ia tidak menjawab. Ia hanya memelukku erat, mengusap punggungku, mencoba memberikan kekuatan yang ia sendiri pun tak yakin miliki. Kami berdua terdiam dalam pelukan, membiarkan kesedihan menyelimuti kami. Kota ini, yang seharusnya menjadi penyelamat kami, kini terasa seperti penjara.
Penjara yang mengunci kami dalam ketidakpastian, dalam kegelisahan yang tak berujung. Pagi itu, dengan sisa keberanian yang ada, kami kembali mencari pekerjaan. Kami tahu, kami tidak bisa menyerah. Harapan orang tua kami terlalu besar untuk kami ingkari. Aku berdoa dalam hati, memohon kekuatan. Memohon agar ada jalan, secercah harapan, yang bisa kami temukan di tengah kerasnya kota ini. Aku tahu, perjuangan kami masih panjang, dan beban di pundakku tak akan pernah surut. Di tengah keputusasaan yang melanda, secercah harapan itu datang. Sebuah brosur lowongan pekerjaan yang menempel di tiang listrik menarik perhatian kami. Dibutuhkan asisten rumah tangga dan tukang kebun di sebuah rumah besar di pinggiran kota. Meskipun bukan pekerjaan impian, ini adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki saat itu. Kami segera mendatangi alamat yang tertera. Jantung berdebar kencang. Rumah itu sangat besar, dengan halaman luas dan taman yang terawat indah. Kami disambut oleh seorang wanita parubaya yang tampak ramah, pemilik rumah itu. Ia tersenyum tipis ketika kami menjelaskan maksud kedatangan kami. Setelah wawancara singkat, yang lebih mirip obrolan santai, ia memutuskan untuk menerima kami. Aku akan menjadi asisten rumah tangga, membersihkan rumah dan membantu di dapur, sementara suamiku akan mengurus taman dan kebun. Aku merasa lega sekaligus takut. Lega karena akhirnya kami punya pekerjaan, tapi takut karena ini adalah dunia yang benar-benar baru bagiku. Aku tidak pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga sebelumnya, dan aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya dengan baik. Namun, kami tidak punya pilihan. Ini adalah awal, dan kami harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Gaji yang ditawarkan tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk bertahan hidup dan menabung sedikit. Kami juga mendapatkan tempat tinggal di sebuah kamar kecil di belakang rumah. Meskipun sempit, kamar itu terasa seperti surga setelah berhari-hari menginap di tempat kerabat yang tidak nyaman. Setidaknya, kami punya privasi. Hari-hari pertama bekerja terasa canggung. Aku masih sering melakukan kesalahan, dan suamiku pun begitu. Pemilik rumah, yang kami panggil ibu besar, selalu sabar mengajari kami. Ia adalah wanita yang baik hati, dan kami bersyukur bisa bekerja dengannya. Lingkungan kerja yang nyaman sedikit mengurangi beban di pundakku. Namun, pekerjaan ini juga menuntut fisik dan mental yang kuat. Aku harus bangun pagi-pagi sekali, membersihkan seluruh rumah, mencuci, menyetrika, dan membantu menyiapkan makanan. Suamiku harus bekerja di bawah terik matahari, mengurus tanaman dan membersihkan halaman. Kami sering merasa lelah, tetapi kami tidak pernah mengeluh. Setiap tetes keringat yang kami keluarkan adalah demi masa depan, demi harapan orang tua kami di kampung. Setiap malam, setelah selesai bekerja, kami berdua akan duduk di kamar kecil kami, berdiskusi tentang hari-hari yang telah kami lewati. Kami menceritakan kesulitan yang kami hadapi, dan kami saling memberi semangat. Kami tahu, kami tidak sendirian. Kami punya satu sama lain, dan kami punya tujuan yang sama. Aku mulai membiasakan diri dengan rutinitas. Aku belajar banyak hal baru, mulai dari cara membersihkan rumah dengan efisien hingga cara memasak hidangan yang berbeda. Suamiku juga semakin terampil dalam mengurus taman, dan ibu besar sering memuji hasil kerjanya. Sedikit demi sedikit, kami mulai merasa lebih percaya diri. Minggu-minggu berlalu, dan kami mulai bisa menabung. Setiap kali kami menerima gaji, sebagian kecil kami sisihkan untuk dikirim ke kampung. Kami ingin orang tua kami tahu bahwa kami baik-baik saja, bahwa kami sudah mendapatkan pekerjaan, dan bahwa harapan mereka tidak sia-sia. Setiap lembar uang yang kami kirimkan adalah bukti perjuangan kami, bukti bahwa kami masih berjuang demi mereka. Ketika kami mendengar kabar dari kampung bahwa orang tua kami senang menerima kiriman uang itu, hati kami terasa hangat. Meskipun jumlahnya tidak seberapa, itu adalah tanda bahwa kami tidak melupakan mereka. Itu adalah janji yang kami tepati. Namun, di balik kebahagiaan itu,
Ada rasa berat yang tak kunjung hilang. Beban harapan yang semakin besar. Karena mereka tahu kami sudah mulai menapakkan kaki. Aku mulai memimpikan masa depan yang lebih baik. Aku membayangkan bisa memiliki rumah sendiri di kota ini. Rumah yang lebih layak, yang bisa kudiami bersama suamiku. Aku membayangkan bisa menyekolahkan anak-anak kami nanti, agar mereka tidak mengalami kesulitan yang sama seperti kami. Dan yang terpenting, aku membayangkan bisa membawa orang tua kami ke kota, agar mereka bisa merasakan hidup yang lebih nyaman. Namun, aku tahu, semua itu masih jauh. Kami masih harus bekerja keras, menabung lebih banyak, dan mencari peluang yang lebih baik. Pekerjaan kami saat ini memang membantu, tetapi tidak akan cukup untuk mewujudkan semua impian itu. Aku mulai mencari informasi tentang pekerjaan lain di waktu luang. Pekerjaan yang mungkin bisa memberikan penghasilan lebih besar. Aku tahu, kami harus terus bergerak maju. Suamiku pun sama. Ia sering terlihat membaca koran atau brosur lowongan pekerjaan yang dibawa pulang oleh ibu besar. Kami berdua punya ambisi yang sama, untuk keluar dari lingkaran ini, untuk meraih sesuatu yang lebih besar dari sekadar menjadi asisten rumah tangga dan tukang kebun. Kami ingin membuktikan kepada diri sendiri, dan kepada orang tua kami, bahwa kami bisa melakukan lebih dari itu. Malam itu, setelah seharian bekerja, aku duduk di samping suamiku di kamar kecil kami. Bulan bersinar terang di luar jendela. Aku memandang wajahnya yang lelah, namun matanya memancarkan tekad yang kuat. Aku tahu, ia adalah kekuatanku, dan aku adalah kekuatannya. Kami akan terus berjuang bersama, sampai harapan itu menjadi kenyataan. Secercah cahaya itu memang ada, namun kami tahu, kami harus berusaha lebih keras lagi untuk menjadikannya terang benderang. Hidup kami mulai menemukan irama. Pagi bekerja, malam istirahat, dan sesekali menikmati hari libur dengan berkeliling kota. Aku mulai terbiasa dengan suara bising kendaraan dan keramaian. Suamiku pun semakin lihai dalam mengurus taman ibu besar. Bahkan sering mendapatkan pujian dari tetangga. Kami merasa sedikit lebih tenang, sedikit lebih stabil. Tabungan kami perlahan bertambah, dan kami rutin mengirimkan sebagian kecil ke kampung. Suatu hari, saat aku sedang membersihkan ruang tamu, telepon rumah berdering. Ibu besar sedang keluar, jadi aku mengangkatnya. Suara di seberang sana adalah suara bapak. Jantungku berdebar. Ada apa? Aku selalu khawatir jika ada telepon dari kampung. Firasat buruk seringkali datang bersamanya. Nak, suara bapak terdengar ragu. Ada kabar tidak enak. Tubuhku langsung kaku. Ada apa, Pak? Ibu kenapa? Tanyaku panik. Bukan ibu. Sawah kita gagal panen. Lanjut bapak. Suaranya tercekat. Hama menyerang. Rusak semua. Duniaku serasa runtuh. Sawah adalah satu-satunya sumber penghasilan utama keluarga kami di kampung. Jika sawah gagal panen, itu berarti mereka tidak punya apa-apa lagi. Beban di pundakku langsung terasa berlipat ganda. Pikiran tentang masa depan yang baru saja mulai terlihat cerah, kini kembali diselimuti awan gelap. Aku mencoba menenangkan diri. Berapa kerugiannya, Pak? Tanyaku, mencoba terdengar setenang mungkin, meskipun tanganku gemetar. Bapak menjelaskan dengan detail. Angka-angka yang disebutkannya membuat kepalaku pusing. Jumlahnya cukup besar, jauh melebihi tabungan kami saat ini. Aku tahu, Bapak mengharapkan bantuan dari kami. Dan aku tahu, kami tidak punya cukup uang untuk menutup kerugian itu. Setelah menelepon Bapak, aku terduduk lemas di sofa. Air mata mulai menetes. Baru saja kami merasa sedikit nyaman. Cobaan sudah datang lagi. Bagaimana ini? Harapan orang tua yang tak pernah usai itu kini terasa seperti jerat yang semakin mengikatku. Aku merasa tak berdaya. Saat suamiku pulang dari kebun, ia melihat wajahku yang pucat. Ada apa? Tanyanya cemas. Aku menceritakan semuanya, dan ia pun terlihat terkejut.
Wajahnya langsung berubah muram. Kekhawatiran terlihat jelas di matanya. Kami berdua terdiam, memikirkan jalan keluar. Kita harus bantu mereka, kata suamiku akhirnya, setelah keheningan panjang. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi. Aku mengangguk, meskipun tahu betapa sulitnya itu. Kami harus menguras tabungan yang baru sedikit terkumpul, bahkan mungkin mencari pinjaman. Mimpi tentang rumah sendiri dan masa depan yang lebih baik, kini terasa semakin jauh. Kami harus mengorbankan itu semua demi membantu keluarga di kampung. Malam itu, kami berdua berdiskusi panjang. Kami mencari cara untuk mendapatkan uang lebih. Suamiku mengusulkan untuk mencari pekerjaan sampingan di malam hari, atau mengambil lebih banyak pekerjaan lembur jika ada. Aku berpikir untuk mencoba menjual kue atau makanan ringan jika ada waktu luang. Kami harus bekerja lebih keras lagi, melebihi batas kemampuan kami. Keesokan harinya, kami menjelaskan situasi ini kepada ibu besar. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, dan di luar dugaan, ia menunjukkan rasa simpati yang besar. Ia menawarkan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga, dengan syarat kami mencicilnya setiap bulan. Tawaran itu bagaikan hujan di padang pasir. Kami sangat bersyukur. Meskipun harus berhutang, setidaknya kami bisa membantu orang tua kami. Kami mengirimkan uang itu secepatnya, dan kami tahu itu sangat membantu mereka. Namun, beban psikologisnya sangat terasa. Kini, selain beban harapan, kami juga punya beban hutang. Aku merasa semakin tertekan, namun juga merasa lega karena bisa membantu mereka. Rutinitas kami kembali berubah. Kami bekerja siang dan malam. Suamiku mengambil pekerjaan sampingan sebagai pengantar barang di malam hari, setelah seharian mengurus taman. Aku mencoba membuat beberapa kue dan menitipkannya di warung-warung kecil di sekitar komplek. Tidur kami semakin berkurang, dan tubuh kami sering terasa pegal. Pernah suatu malam, aku jatuh sakit, demam tinggi dan batuk parah. Suamiku sangat khawatir. Ia merawatku dengan sabar, dan bahkan mengambil cuti sehari untuk menemaniku. Aku merasa bersalah karena telah membebani dia, namun ia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa kami akan melewati ini bersama. Di tengah kesulitan itu, aku kembali merenung. Apakah ini akan terus seperti ini? Setiap kali kami mulai menapakkan kaki, ada saja cobaan yang datang dari kampung. Aku mencintai orang tuaku, dan aku ingin membantu mereka. Tapi sampai kapan beban ini akan terus membebaniku? Sampai kapan aku harus mengorbankan masa depanku sendiri demi harapan mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benakku, membuatku resah. Aku tahu, aku tidak bisa egois. Mereka adalah orang tuaku, dan aku punya kewajiban untuk membantu mereka. Tapi aku juga manusia, dan aku punya impian. Aku ingin keluar dari lingkaran ini, lingkaran kemiskinan dan beban yang tak berkesudahan. Guncangan kecil ini membuatku sadar bahwa hidup ini tidak akan pernah mudah. Akan selalu ada tantangan, akan selalu ada pengorbanan. Namun, aku tidak ingin menyerah. Aku akan terus berjuang, meskipun terasa berat. Aku akan mencari jalan, agar harapan orang tua di kampung itu bisa terwujud, tanpa harus mengorbankan seluruh hidupku. 1 tahun berlalu sejak kami merantau. Kami telah melewati banyak hal, adaptasi dengan kehidupan kota, perjuangan mencari pekerjaan, dan guncangan finansial akibat gagal panen di kampung. Hutang kami kepada ibu besar berangsur lunas, berkat kerja keras dan penghematan ketat. Kami merasa sedikit lega, namun beban harapan dari kampung masih terasa. Setiap kali kami berbicara di telepon dengan orang tua, pertanyaan tentang kapan kami akan membangun rumah di kampung selalu muncul. Mereka juga mulai menyinggung tentang memiliki cucu. Aku dan suamiku saling pandang, merasa tertekan. Kami tahu, mereka tidak bermaksud buruk, tapi pertanyaan-pertanyaan itu bagaikan pisau yang mengiris-iris. Kami ingin mewujudkan harapan mereka, tapi kami juga punya impian kami sendiri.
Pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dan tukang kebun memang stabil, tetapi tidak memberikan ruang untuk tumbuh. Penghasilan kami stagnan, dan kami merasa jalan di tempat. Impian untuk memiliki rumah sendiri di kota, untuk masa depan yang lebih cerah, terasa semakin jauh. Kami tahu, kami harus mencari cara lain untuk meningkatkan penghasilan. Suatu sore, suamiku datang dengan wajah sumringah. Aku dapat info, ada lowongan di pabrik konveksi. Serunya, gajinya lumayan, dan ada tunjangan. Hatiku berdesir. Ini adalah kesempatan yang kami tunggu-tunggu. Meskipun pekerjaan di pabrik akan lebih berat dan monoton, itu berarti penghasilan yang lebih baik dan peluang untuk menabung lebih cepat. Suamiku melamar dan diterima. Ia mulai bekerja sebagai buruh pabrik. Perubahan itu membawa tantangan baru. Suamiku harus berangkat pagi sekali dan pulang larut malam. Aku sering merasa kesepian di rumah ibu besar, mengerjakan pekerjaan rumah sendirian. Ia sering pulang dengan wajah lelah, punggung pegal, dan tangan kapalan. Aku merindukan masa-masa ketika kami bisa bekerja bersama, berbagi tawa dan keluh kesah. Meskipun begitu, kami berdua tetap semangat. Kami melihat tabungan kami bertambah lebih cepat. Kami mulai berpikir untuk mencari tempat tinggal sendiri, agar kami tidak terlalu bergantung pada ibu besar. Rasanya seperti selangkah lebih dekat menuju impian kami. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, suamiku pulang dari pabrik dengan wajah muram. "Aku dipecat," katanya pelan, menunduk. Duniaku serasa runtuh untuk kedua kalinya. Dipecat? Kenapa? Ternyata, pabrik mengalami krisis finansial dan harus mengurangi karyawan. Suamiku menjadi salah satu korbannya. Aku merasa sangat terpukul. Baru saja kami menapakkan satu kaki ke depan. Kami sudah ditarik mundur lagi. Suamiku mencoba menenangkan. "Tidak apa-apa. Kita cari yang lain." Tapi aku tahu, ia pun sama hancurnya denganku. Ia telah bekerja keras, mengorbankan waktu dan tenaganya, dan kini semua itu terasa sia-sia. Beban di pundakku semakin berat, seolah batu besar yang menghimpit nafasku. Kami kembali ke titik nol. Suamiku harus kembali melamar pekerjaan serabutan, sementara aku tetap bekerja di rumah ibu besar. Penghasilan kami kembali menipis, dan mimpi tentang masa depan yang cerah kembali diselimuti kabut. Aku merasa lelah, sangat lelah dengan semua ini. Aku mulai sering menangis diam-diam di malam hari, ketika suamiku sudah tertidur. Aku merasa sangat kesepian, dan merasa tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana kami bisa mencapai impian kami, jika setiap kali kami berusaha, selalu ada rintangan yang datang? Aku merasa harapan itu perlahan-lahan tergerus oleh ujian yang tak ada habisnya. Pada suatu titik, aku merasa ingin menyerah. Aku ingin pulang ke kampung, meskipun harus menanggung malu karena kegagalan. Aku ingin kembali ke desa yang tenang, meskipun harus hidup dalam kemiskinan yang sama. Aku ingin melepaskan semua beban ini, beban harapan yang tak pernah usai membebaniku. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, aku teringat wajah orang tuaku. Wajah penuh harap saat kami berangkat. Tatapan mata yang memohon agar kami bisa mengangkat derajat keluarga. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Aku tidak bisa menghancurkan harapan mereka. Aku harus kuat, meskipun rasanya ingin tumbang. Suamiku, meskipun ia sendiri sedang terpuruk, selalu berusaha menyemangatiku. "Kita pasti akan menemukan jalan," katanya. "Kita tidak boleh menyerah." Kata-katanya memberiku sedikit kekuatan, meskipun hatiku masih diliputi kekhawatiran. Kami tahu, ujian ini adalah bagian dari perjalanan kami. Mungkin ini adalah cara hidup menguji ketahanan kami. Kami harus belajar dari setiap kegagalan, dan terus mencari peluang. Aku tahu, kami harus mengubah strategi. Mungkin kami tidak bisa mengandalkan pekerjaan sebagai buruh atau asisten rumah tangga selamanya. Kami harus mencari sesuatu yang lebih,
Sesuatu yang bisa memberikan kami kebebasan finansial. Malam itu, setelah seharian berpikir, aku memutuskan untuk mencoba hal baru. Aku akan belajar menjahit. Aku teringat ibu besar sering menjahit pakaiannya sendiri, dan ia punya mesin jahit lama yang tidak terpakai. Aku akan mencoba meminta bantuannya untuk mengajariku. Mungkin, dengan keterampilan menjahit, aku bisa membuka usaha sendiri. Asa yang tergerus ujian, kini mencoba bangkit kembali, meski dengan langkah yang sangat perlahan. Aku berharap, ini adalah awal dari perubahan yang sesungguhnya. Keputusanku untuk belajar menjahit disambut baik oleh ibu besar. Ia sangat antusias mengajariku, dengan sabar dan telaten. Setiap kali ada waktu luang, ia akan membimbingku di depan mesin jahit lamanya. Awalnya, tanganku kaku dan sering salah, benang sering putus, dan jahitan tidak lurus. Aku sering merasa frustrasi, namun ibu besar selalu memberiku semangat. Menjahit itu seperti hidup, nak, katanya suatu sore. Kadang benangnya kusut, kadang jahitan tidak rapi. Tapi kalau kita sabar dan terus berusaha, pasti akan menghasilkan sesuatu yang indah. Kata-kata ibu besar memberiku motivasi. Aku berlatih setiap hari, hingga tanganku mulai terbiasa dengan mesin jahit. Aku belajar membuat pola sederhana, memotong kain, dan menggabungkan potongan-potongan itu menjadi sebuah pakaian. Aku mulai membuat baju-baju sederhana untuk diriku sendiri, dan kemudian untuk suamiku. Suamiku sangat mendukung hobiku yang baru ini. Setiap kali aku menunjukkan hasil jahitanku, ia akan memujiku, meskipun hasilnya masih jauh dari sempurna. Pujiannya memberiku semangat, dan membuatku semakin yakin bahwa aku telah menemukan sesuatu yang baru. Suatu hari, seorang tetangga ibu besar melihat salah satu baju yang kubuat. Ia terkesan dengan hasilnya, dan memesan beberapa potong pakaian dariku. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah pesanan pertamaku. Aku mengerjakannya dengan sangat teliti, memastikan setiap jahitan rapi. Ketika pesanan itu selesai, dan tetangga itu sangat puas, aku merasa sangat bangga. Berita tentang kemampuanku menjahit mulai menyebar dari mulut ke mulut. Tetangga-tetangga lain mulai berdatangan, memesan pakaian, bahkan ada yang meminta untuk dipermak. Aku kewalahan menerima pesanan, namun aku sangat senang. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, di luar pekerjaan utamaku. Aku berdiskusi dengan suamiku. Kami memutuskan untuk membeli mesin jahit bekas yang lebih baik, agar aku bisa bekerja lebih cepat dan efisien. Kami menggunakan sebagian kecil dari tabungan kami untuk itu. Keputusan itu terasa berat. Namun kami yakin investasi ini akan membuahkan hasil. Suamiku juga mencoba membantu. Ia membantu mencarikan bahan kain murah di pasar, atau membantu mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Kami bekerja sama, bahu-membahu, membangun usaha kecil ini dari nol. Perlahan tapi pasti, penghasilan kami meningkat. Aku mulai bisa menyisihkan uang lebih banyak untuk dikirim ke kampung. Aku juga mulai bisa membeli barang-barang kebutuhan yang sebelumnya tidak mampu kami beli. Aku merasa sedikit lebih lega, sedikit lebih merdeka. Rasanya seperti benang takdir yang kusut. Perlahan-lahan mulai terajut menjadi sesuatu yang indah. Namun, di balik kebahagiaan itu, beban dari kampung masih ada. Setiap kali kami berbicara dengan orang tua, mereka selalu bertanya tentang kapan kami akan pulang dan membangun rumah. Mereka juga mulai mendesak kami untuk memiliki anak. Aku tahu, mereka menginginkan yang terbaik untuk kami, tetapi desakan itu terasa seperti tekanan yang terus-menerus. Aku merasa dilema. Di satu sisi, aku ingin mewujudkan harapan mereka. Di sisi lain, aku ingin membangun masa depanku sendiri, dengan cara dan waktu yang kupilih. Aku ingin lebih mapan secara finansial sebelum memulai keluarga, agar anak-anakku nanti tidak mengalami kesulitan yang sama sepertiku. Suamiku pun merasakan hal yang sama. Kami sering berdiskusi tentang ini. Ia selalu mendukungku,
dan memintaku untuk tidak terlalu memikirkan perkataan orang tua. Kita jalani saja dulu, pelan-pelan, katanya. Penting kita sekarang bisa hidup layak. Tetapi, bagaimana aku bisa tidak memikirkannya? Harapan itu sudah tertanam kuat dalam diriku, seolah bagian dari genku. Aku tahu, aku tidak bisa lari dari itu. Aku harus menemukan keseimbangan antara mewujudkan impianku sendiri dan memenuhi harapan orang tua. Usaha jahitanku semakin berkembang. Aku mulai berani menerima pesanan yang lebih kompleks, seperti gaun atau kebaya. Aku juga mulai berani memasang harga yang sedikit lebih tinggi. Pelanggan terus berdatangan, dan aku mulai dikenal sebagai penjahit yang rapi dan terpercaya. Suamiku juga mulai menemukan pekerjaan tetap sebagai teknisi listrik di sebuah perusahaan kecil. Gajinya lumayan, dan ia memiliki jenjang karir yang jelas. Kami berdua kini memiliki penghasilan yang stabil, dan kami merasa sedikit lebih optimis tentang masa depan. Kami mulai berpikir untuk mencari rumah kontrakan sendiri. Rasanya sudah cukup lama kami tinggal di rumah ibu besar. Kami ingin memiliki privasi dan kemandirian yang lebih. Setelah mencari-cari, kami menemukan sebuah rumah kecil yang cocok dengan anggaran kami. Ketika kami pindah ke rumah kontrakan itu, aku merasa seperti mimpi menjadi kenyataan. Meskipun kecil, itu adalah rumah kami sendiri. Aku bisa menatanya sesuka hati dan merasa lebih bebas. Kami menaruh mesin jahitku di salah satu sudut ruangan, dan aku bekerja dengan lebih semangat. Hidup kami mulai terasa lebih baik. Kami tidak lagi merasa terjebak dalam kemiskinan, dan kami bisa menabung lebih banyak. Namun, benang takdir ini terus terajut, dan aku tahu, masih ada banyak rintangan yang harus kami hadapi. Terutama, beban harapan dari kampung yang tak pernah surut itu. Aku bertanya-tanya, sampai kapan harapan itu akan terus membebaniku? Tahun-tahun berlalu. Usaha jahitanku semakin maju. Aku bahkan sudah bisa merekrut 2 orang penjahit lain untuk membantuku menangani pesanan yang semakin banyak. Suamiku pun naik jabatan di kantornya, dan gajinya semakin meningkat. Kami akhirnya bisa membeli rumah sendiri, rumah yang tidak terlalu besar, namun terasa sangat nyaman. Impian kami perlahan-lahan menjadi kenyataan. Kami juga rutin mengirimkan uang ke kampung. Jumlahnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Kami bahkan bisa merenovasi sebagian rumah orang tua dan membantu biaya pengobatan ibu yang sempat sakit. Setiap kali kami menelepon, suara mereka terdengar lebih ceria, lebih bangga. Aku tahu, kami telah membuat mereka bahagia. Namun, di balik semua kesuksesan ini, ada satu hal yang masih mengganjal. Harapan mereka untuk memiliki cucu. Setiap kali menelepon, pertanyaan itu selalu muncul. Kapan kalian punya anak? Kami sudah tidak sabar menimang cucu. Aku dan suamiku saling pandang. Kami belum siap. Kami ingin menikmati masa-masa ini. Masa di mana kami tidak lagi harus berjuang keras setiap hari. Kami ingin membangun fondasi yang lebih kuat lagi sebelum memiliki anak. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami nanti, agar mereka tidak merasakan kesulitan yang sama seperti kami. Aku tahu, orang tua kami tidak bermaksud buruk. Mereka hanya ingin melihat kami bahagia, dan memiliki keturunan adalah bagian dari kebahagiaan itu bagi mereka. Tetapi desakan itu terasa seperti tekanan yang tak berujung. Aku merasa bersalah karena belum bisa memenuhi harapan mereka. Suamiku mencoba menenangkanku. Jangan terlalu dipikirkan. Kita jalani saja dulu. Nanti juga ada waktunya. Namun, kata-katanya tidak sepenuhnya menghilangkan beban di hatiku. Pernah suatu ketika, saat liburan Lebaran, kami pulang ke kampung. Sambutan orang tua sangat hangat. Mereka sangat bangga dengan keberhasilan kami. Namun, di tengah kebahagiaan itu, pertanyaan tentang anak kembali muncul. Kalian sudah mapan, sudah punya rumah, sudah punya usaha. Tunggu apa lagi? Kata ibu, dengan nada yang sedikit mendesak. Aku hanya bisa tersenyum tipis,
mencoba menghindari tatapan mata mereka. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku ingin mengatakan bahwa kami masih ingin menunda, bahwa kami punya alasan kami sendiri. Tetapi aku tidak ingin menyakiti perasaan mereka. Aku tidak ingin terlihat tidak bersyukur atas semua yang telah kami capai. Malam itu, aku dan suamiku berdiskusi di kamar kami. Kita harus bicara dengan mereka, kataku pada suamiku. Kita tidak bisa terus menghindar. Suamiku mengangguk setuju. Ia tahu, masalah ini harus dihadapi. Keesokan harinya, kami mencoba berbicara dengan orang tua kami. Kami menjelaskan bahwa kami ingin lebih fokus pada pengembangan usaha dan pekerjaan kami, agar masa depan kami benar-benar terjamin. Kami juga mengatakan bahwa kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami nanti, dan itu membutuhkan persiapan yang matang. Orang tua kami mendengarkan dengan seksama. Wajah mereka terlihat sedikit kecewa, namun mereka tidak membantah. Mereka hanya diam, dan aku tahu, mereka mencoba memahami. Rasanya seperti ada beban berat yang terangkat sedikit dari pundakku. Setidaknya, kami sudah mengatakan yang sebenarnya. Meskipun begitu, aku tahu, harapan mereka tidak akan hilang begitu saja. Mereka akan terus berharap, dan suatu saat nanti, pertanyaan itu akan muncul lagi. Aku tahu, ini hanyalah jeda sejenak dari beban. Beban itu akan selalu ada, menemaniku sepanjang perjalanan hidup. Aku kembali ke kota dengan perasaan campur aduk. Bahagia karena usaha kami semakin berkembang. Bahagia karena bisa membuat orang tua bangga. Namun, di sisi lain, ada rasa khawatir tentang harapan yang belum bisa kami penuhi. Aku mulai memikirkan kembali rencana kami. Mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan memiliki anak. Mungkin inilah saatnya untuk memenuhi harapan mereka, tanpa harus mengorbankan impian kami sendiri. Aku mulai membaca buku-buku tentang kehamilan dan parenting, mencoba mempersiapkan diri secara mental. Suamiku pun terlihat lebih terbuka dengan ide itu. Ia sering melihat anak-anak kecil bermain di komplek perumahan, dan sesekali tersenyum. Aku tahu, ia pun mendambakan kehadiran seorang anak. Perlahan-lahan, kami mulai mempersiapkan diri. Kami mulai menabung lebih banyak untuk biaya persalinan dan kebutuhan bayi. Kami mulai berdiskusi tentang nama-nama bayi, dan membayangkan bagaimana hidup kami akan berubah. Aku merasa sedikit lebih tenang, sedikit lebih siap untuk menghadapi babak baru dalam hidup ini. Mungkin ini adalah cara hidup bekerja. Beban itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tetapi kita bisa belajar bagaimana menghadapi dan mengelolanya. Kita bisa belajar bagaimana menemukan kebahagiaan di tengah harapan yang tak pernah usai membebani. Dan aku tahu, dengan suamiku di sisiku, kami akan menghadapi semua ini bersama. Jeda sejenak dari beban, bukan berarti beban itu hilang, melainkan kami sedang mencari cara untuk melangkah maju bersamanya. Kabar kehamilanku disambut dengan sukacita oleh orang tua di kampung. Mereka sangat gembira, dan berkali-kali menelepon untuk menanyakan kondisiku. Aku tahu, ini adalah salah satu harapan terbesar mereka yang akhirnya akan terwujud. Aku pun merasa bahagia, meskipun ada sedikit kecemasan. Aku akan menjadi seorang ibu. Tanggung jawab besar kini ada di pundakku. Usaha jahitanku sempat sedikit melambat karena kondisiku yang sering mual dan lemas di awal kehamilan. Namun, 2 penjahit yang kubantu latih sangat cekatan, dan mereka bisa menangani sebagian besar pesanan. Suamiku pun sangat perhatian. Ia sering membantuku di rumah, bahkan ikut memasak dan membersihkan. Setiap malam, sebelum tidur, aku sering mengelus perutku yang mulai membesar. Aku membayangkan wajah bayiku nanti, membayangkan bagaimana ia akan tumbuh besar. Aku berdoa agar ia sehat, cerdas, dan tidak perlu mengalami kesulitan yang sama seperti yang kami alami dulu. Aku berjanji, aku akan memberikan yang terbaik untuknya. Namun, di tengah kebahagiaan ini, bayang-bayang masa lalu seringkali menghantuiku. Kenangan tentang kemiskinan,
Tentang bagaimana kami harus berjuang setiap hari hanya untuk makan. Tentang bagaimana kami sering merasa tidak punya apa-apa. Aku takut. Ketakutan itu akan menular pada anakku nanti. Aku tidak ingin ia merasakan penderitaan yang sama. Ketakutan itu membuatku semakin bersemangat untuk bekerja keras. Aku ingin memastikan bahwa anakku nanti akan hidup dalam kenyamanan, tidak perlu khawatir tentang uang, dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Aku ingin ia memiliki masa depan yang lebih baik dari kami. Suatu hari, saat aku sedang berkunjung ke pasar bersama suamiku, kami bertemu dengan seorang kenalan lama dari kampung. Ia adalah tetangga kami dulu, dan ia datang ke kota untuk mencari pekerjaan. Ia tampak lusuh dan kebingungan. Kami mengajaknya makan, dan ia menceritakan betapa sulitnya hidup di kampung saat ini. Harga hasil panen anjlok, lapangan kerja sulit, dan banyak warga yang terpaksa berhutang. Mendengar ceritanya, hatiku terasa perih. Aku teringat masa-masa sulit kami dulu. Aku tahu, di luar sana, masih banyak orang yang berjuang seperti kami dulu. Aku merasa bersyukur atas apa yang telah kami capai, namun juga merasa prihatin terhadap kondisi di kampung. Suamiku menawarkan bantuan kepada kenalan kami itu, membantunya mencari pekerjaan dan memberinya sedikit uang untuk bertahan hidup. Aku mendukung keputusan suamiku. Aku tahu, kami tidak bisa melupakan dari mana kami berasal. Kami harus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan. Namun, kejadian itu juga membuatku semakin menyadari betapa jauhnya kami telah melangkah. Kami tidak lagi terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sama. Kami telah berhasil keluar, berkat kerja keras dan doa. Dan ini adalah tanggung jawab kami untuk tidak kembali ke sana. Setiap kali aku melihat bayang-bayang masa lalu itu muncul, aku mencoba mengubahnya menjadi motivasi. Motivasi untuk terus maju, motivasi untuk terus bekerja keras, dan motivasi untuk memberikan yang terbaik untuk keluargaku. Aku tidak ingin anakku nanti merasakan beban yang sama seperti yang kurasakan dulu. Aku mulai memikirkan cara untuk membantu kampung kami secara lebih berkelanjutan. Mungkin aku bisa mengajarkan keterampilan menjahit kepada ibu-ibu di kampung, agar mereka bisa memiliki penghasilan tambahan. Atau mungkin kami bisa memberikan modal usaha kecil-kecilan untuk mereka. Aku ingin kampung kami bisa maju, tidak hanya bergantung pada hasil panen yang tidak pasti. Suamiku mendukung ide-ideku. Ia pun memiliki keinginan yang sama. Kami berdua ingin melihat kampung kami lebih sejahtera, dan kami ingin bisa berkontribusi untuk itu. Kami tahu, kami tidak bisa melupakan akar kami. Kandunganku semakin membesar, dan aku semakin dekat dengan hari persalinan. Aku merasa semakin cemas, namun juga semakin antusias. Aku tahu, hidupku akan berubah total. Aku tidak lagi hanya bertanggung jawab pada diriku sendiri dan suamiku, tetapi juga pada seorang manusia kecil yang akan lahir. Malam itu, aku bermimpi tentang kampung. Aku melihat rumah kami yang sudah direnovasi, orang tua yang tersenyum bahagia, dan anak-anak yang bermain riang di halaman. Aku juga melihat diriku, menjahit dengan senyum di wajahku, dan suamiku yang sibuk dengan pekerjaannya. Rasanya damai dan tentram. Aku terbangun dengan perasaan lega. Aku tahu, bayang-bayang masa lalu akan selalu ada. Tetapi aku tidak akan membiarkannya menghantuiku. Aku akan menjadikannya motivasi, pendorong untuk terus maju. Aku akan menghadapi semua ini dengan berani, demi masa depan yang lebih baik untuk keluargaku, dan juga untuk kampung halaman yang tak pernah lepas dari hatiku. Detik-detik kelahiran terasa sangat panjang. Aku merasakan sakit yang luar biasa. Namun semangatku tak pernah padam. Suamiku setia mendampingiku, menggenggam tanganku erat, memberiku kekuatan. Akhirnya, setelah berjuang selama berjam-jam, suara tangisan bayi memenuhi ruangan. Air mataku menetes, air mata kebahagiaan yang tak terlukiskan. Seorang bayi perempuan mungil lahir, dengan kulit bersih dan rambut tipis. Aku memeluknya erat, mencium keningnya berkali-kali.
Ia adalah kado terindah dalam hidupku. Segala rasa sakit dan lelah seolah lenyap seketika. Aku menatap suamiku. Ia pun menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kami berdua telah menjadi orang tua. Kabar kelahiran cucu pertama itu segera kusebarkan ke kampung. Orang tua kami sangat gembira. Mereka berencana untuk datang ke kota secepatnya untuk menjenguk cucu mereka. Aku sangat senang dan tidak sabar menunggu kedatangan mereka. Hidup kami berubah total sejak kehadiran bayi kecil ini. Malam-malam yang sebelumnya tenang kini diisi dengan tangisan bayi dan jadwal menyusui. Rumah kami yang sebelumnya rapi, kini dipenuhi dengan perlengkapan bayi. Aku sering merasa lelah, namun kebahagiaan yang kurasakan jauh lebih besar. Meskipun begitu, aku tidak melupakan usaha jahitanku. Aku tetap bekerja. Meskipun dengan jadwal yang lebih fleksibel. 2 penjahit yang kubantu latih sangat membantu, dan mereka bisa menangani sebagian besar pesanan. Suamiku pun semakin giat bekerja. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kecil kami. Ketika orang tua kami datang, mereka sangat antusias. Mereka menimang cucu mereka dengan penuh kasih sayang, dan wajah mereka memancarkan kebahagiaan yang luar biasa. Aku melihat kelegaan di mata mereka, seolah salah satu beban terbesar mereka telah terangkat. Di tengah kebahagiaan itu, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, satu harapan mereka telah terpenuhi. Aku tidak lagi merasa terlalu terbebani dengan pertanyaan-pertanyaan tentang anak. Namun, aku tahu, harapan lain akan selalu ada. Dan kali ini, harapan itu adalah tentang masa depan cucu mereka. Aku mulai merasakan harapan baru dalam diriku. Aku ingin anakku tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berpendidikan tinggi, dan bisa meraih impiannya. Aku ingin ia tidak perlu merasakan kesulitan yang sama seperti yang kurasakan dulu. Aku ingin ia bangga dengan orang tuanya. Aku mulai berbicara dengan suamiku tentang pendidikan anak kami nanti. Kami sepakat untuk menyisihkan sebagian besar penghasilan kami untuk tabungan pendidikan. Kami ingin anak kami bisa bersekolah setinggi mungkin, agar ia punya banyak pilihan di masa depan. Orang tua kami akhirnya kembali ke kampung, setelah beberapa minggu menghabiskan waktu bersama kami. Mereka pulang dengan senyum lebar di wajah mereka, dan aku tahu, mereka sangat bahagia. Aku merasa sedikit lebih tenang, karena setidaknya, aku telah memberikan kebahagiaan kepada mereka. Hidup kami terus berjalan. Anak kami tumbuh besar, dan ia adalah sumber kebahagiaan tak terbatas bagi kami. Usaha jahitanku semakin berkembang, dan suamiku pun semakin sukses dalam pekerjaannya. Kami tidak lagi khawatir tentang uang, dan kami bisa hidup dengan nyaman. Namun, di setiap langkah perjalanan hidupku, aku selalu teringat akan harapan orang tua di kampung. Harapan yang tak pernah usai membebaniku, namun juga mendorongku untuk terus maju. Aku tahu, beban itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Itu adalah bagian dari diriku, bagian dari ceritaku. Aku mulai berpikir tentang bagaimana aku bisa membalas budi orang tuaku, dan juga membantu kampungku. Aku ingin bisa melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar mengirim uang. Aku ingin bisa memberikan dampak yang nyata. Suatu hari, aku melihat berita tentang program pemberdayaan perempuan di desa-desa. Aku teringat ideku untuk mengajarkan menjahit kepada ibu-ibu di kampung. Aku berdiskusi dengan suamiku, dan ia sangat mendukung. Kami memutuskan untuk kembali ke kampung, tidak untuk tinggal selamanya, tetapi untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Ini adalah harapan baru, bukan hanya untuk diriku sendiri, melainkan juga untuk kampung halaman. Aku ingin melihat kampungku maju, dan aku ingin melihat ibu-ibu di sana bisa mandiri secara finansial. Aku ingin membuat orang tuaku bangga, tidak hanya karena kesuksesan kami, tetapi juga karena kami tidak pernah melupakan akar kami. Kado terindah itu bukan hanya anakku, melainkan juga kesempatan untuk menciptakan harapan baru. Keputusan untuk kembali ke kampung, walau hanya untuk sementara, disambut dengan antusias oleh orang tua dan warga desa.
Mereka tidak menyangka bahwa kami akan kembali membawa ilmu dan pengalaman, bukan sekadar cerita kesuksesan. Aku merencanakan program pelatihan menjahit untuk ibu-ibu di desa, sementara suamiku membantu dengan program perbaikan infrastruktur kecil-kecilan dan memberikan penyuluhan tentang listrik. Rumah orang tua kami kini terlihat lebih kokoh, berkat renovasi yang kami biayai. Ada sentuhan modern di beberapa sudut, namun esensi desa masih sangat terasa. Anak kami, yang kini sudah balita, berlarian riang di halaman, bermain dengan anak-anak tetangga. Ia terlihat bahagia, beradaptasi dengan lingkungan baru yang penuh kebebasan. Melihat antusiasme ibu-ibu desa dalam belajar menjahit, hatiku terasa hangat. Mereka datang setiap hari, membawa kain-kain perca dan semangat yang membara. Aku mengajarkan mereka dari dasar, mulai dari cara memegang gunting dengan benar, hingga cara mengoperasikan mesin jahit. Suamiku sesekali ikut membantu, memperbaiki mesin jahit yang rusak atau menjelaskan tentang jenis-jenis benang. Perlahan, hasil karya mereka mulai terlihat, dari tas kain sederhana hingga baju anak-anak. Aku membantu mereka memasarkan produk-produk itu ke kota, melalui jaringan yang telah kubangun selama bertahun-tahun. Perlahan tapi pasti, mereka mulai mendapatkan penghasilan sendiri. Senyum terpancar di wajah-wajah mereka, senyum kebanggaan yang sama seperti yang kurasakan dulu. Melihat desa ini bergerak maju, sedikit demi sedikit, membuatku merasa lega. Beban harapan yang dulu terasa begitu berat, kini berubah menjadi kebahagiaan. Aku tidak lagi merasa terbebani, melainkan merasa diberdayakan. Aku bisa mewujudkan impianku sendiri, dan pada saat yang sama, aku juga bisa membantu orang tuaku dan kampung halaman. Orang tua kami tidak henti-hentinya bersyukur. Mereka bangga dengan apa yang kami lakukan. Bapak sering bercerita kepada tetangga tentang bagaimana kami kembali untuk membangun desa. Ibu selalu memasak makanan kesukaanku, dan kami menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Aku merasa akar kami, yang sempat terasa rapuh saat aku merantau, kini semakin kuat dan kokoh. Ada momen ketika aku duduk sendirian di teras rumah, memandangi sawah yang hijau membentang. Angin sore berembus pelan, membawa aroma yang sama seperti saat aku berangkat dulu. Namun kali ini, aroma itu tidak lagi terasa menyesakkan, melainkan menenangkan. Aku teringat semua perjuangan yang telah kami lewati, semua air mata dan keringat yang telah tumpah. Semua itu terbayar lunas. Anak kami, yang kini tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar, sering bertanya tentang kisah kami merantau. Aku menceritakan semua dengan jujur, tentang kesulitan yang kami hadapi, tentang kegagalan yang kami alami, dan tentang bagaimana kami tidak pernah menyerah. Aku ingin ia tahu bahwa hidup ini penuh perjuangan, namun juga penuh harapan. Setelah beberapa bulan di kampung, kami memutuskan untuk kembali ke kota. Usaha jahitanku masih membutuhkan perhatian, dan suamiku pun harus kembali ke pekerjaannya. Namun, kami tidak lagi pergi dengan perasaan terbebani. Kami pergi dengan hati yang ringan, karena kami tahu, kami telah meninggalkan jejak di kampung. Kami berjanji akan sering mengunjungi kampung, dan terus mendukung program-program pemberdayaan di sana. Aku tahu, ikatan kami dengan kampung tidak akan pernah putus. Akar kami telah tertanam kuat di sana, dan akan selalu menjadi bagian dari diri kami. Beban harapan orang tua di kampung yang tak pernah usai membebaniku, kini telah berubah. Itu bukan lagi beban, melainkan sebuah dorongan, sebuah pengingat akan di mana kami berasal, dan untuk siapa kami berjuang. Itu adalah akar yang tak pernah putus, yang akan selalu menuntun kami untuk terus berbuat baik, dan tidak pernah melupakan asal-usul kami. Aku menatap suamiku, yang menggenggam tanganku erat. Kami berdua tersenyum. Kami telah melewati banyak hal, dan kami telah belajar banyak. Kami telah menemukan makna sejati dari kesuksesan, yaitu ketika kita bisa berbagi dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Aku tahu, perjalanan kami belum berakhir.
Masih ada banyak harapan yang harus kami wujudkan, dan banyak mimpi yang harus kami raih. Namun, aku tidak lagi takut. Aku siap menghadapi semuanya, dengan suamiku di sisiku, dan dengan akar yang tak pernah putus menguatkan langkah kami.